Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dani Pratama. Saya berasal dari Yogyakarta, jurusan Administrasi Negara, Universitas Terbuka. Pada kesempatan kali ini akan menjawab dan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik yang berjudul Inovasi Pelayanan Publik Solusi Darurat Sampah. Pada kasus kali ini, saya mengambil judul Sistem Insentif Pilah Tukar Berbasis Digital dan Ekonomi Sirkular sebagai respon penutupan TPA Regional Piungan. Baik, langsung saja untuk latar belakang masalah pada kasus yang saya ambil adalah Kabupaten Bantul menghadapi krisis darurat sampah akibat penutupan dan pembatasan kapasitas TPA Regional Piungan. Kondisi ini menyebabkan penumpukan sampah liar di berbagai jalan dan lahan kosong. Dampaknya sangat fatal bagi kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan, serta merusak estetika dan ekonomi sosial budaya pada kawasan terdampak sampah. Untuk itu, terdapat berbagai macam akar masalah pada kasus yang saya ambil saat ini. Yang pertama, kurang tanggap peran pemerintah dalam mengantisipasi overload TPA. Terlalu banyak bergantung pada satu titik tanpa rencana cadangan infrastruktur sejak dini. Kemudian, integrasi yang lemah, belum optimalnya integrasi tugas antara Pemda dan kelurahan. Banyak di desa-desa yang belum memiliki TPS R3 mandiri karena keterbatasan dana dan SDM. Kemudian rowing dan serving, pemerintah masih terjebak pola lama, bekerja sendiri, membuang sampah, belum maksimal melayani dan memberdayakan warga. Pada kesempatan ini saya menawarkan solusi inovatif yang berjudul Sistem Insentif Pilah Tukar Berbasis Ekonomi Sirkular. Konsep dari ide yang saya usulkan adalah konsep ekonomi sirkular. Sistem ini tidak hanya meminta tapi memberikan penghargaan kepada warga yang peduli. Warga memilah sampah organik dan anorganik dari rumah. Sampah disetorkan ke TPS tingkat kelurahan untuk ditimbang. Sebagai gantinya, warga mendapatkan poin digital. Poin terintegrasi dengan layanan daerah untuk pemotongan pajak seperti PBB. Ini dalam contohnya, diskon retribusi kebersihan atau ditukar bisa dengan sembako atau hal yang lainnya. Sampah selesai di tingkat desa dan tidak membebani TPA regional. Selanjutnya, yang mendasari dalam tugas kali ini adalah teori pelayanan New Public Service. Pemerintah harus beralih dari sekedar mengendalikan menjadi melayani. Dalam sistem pilah tukar, pemerintah menyediakan sistem insentif yang menguntungkan warga, bukan sekedar menjatuhkan sanksi bagi warga yang membuang sampah sembarangan. Sekaligus pemerintah menjadi co-production. Pelayanan publik sukses butuh kolaborasi aktif. Warga bukan lagi sebagai klien pasif, melainkan sebagai mitra yang sejajar untuk memproduksi kebersihan dan memilah sampah dari sumbernya. Pemerintah memfasilitasi infrastruktur dan penghargaan, seperti nanti memberikan reward atau hal yang lainnya. Secara garis besar dapat disimpulkan menjadi berikut. Pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup bertugas merumuskan regulasi, mengalokasikan anggaran sebagai poin, serta membangun infrastruktur sistem aplikasi pencatatan. Kemudian pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah kelurahan dan pengelola TPSR setempat untuk menjadi ujung tombak pelayan, bertugas menerima dan menimbang mengolah sampah serta memvalidasi poin warga. Selanjutnya, warga masyarakat sebagai mitra produksi utama yang berperan aktif melakukan pemilahan sampah organik dan anorganik dari tingkat rumah tangga. Kemudian pemerintah dan warga bekerja sama pula dengan pihak swasta, pengepul atau pabrik daur ulang yang bertindak sebagai pembeli sampah organik. Uang hasil dari penjualan digunakan untuk memutar roda ekonomi sistem insentif ini.
Selanjutnya, langkah-langkah untuk mengimplementasikan ide yang saya buat terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama adalah fase regulasi. Pemda merancang payung hukum, insentif pajak atau distribusi, dan sistem digital pencatatan poin warga. Kemudian fase yang kedua adalah infrastruktur, meningkatkan kapasitas fisik TPS kelurahan dengan menyiapkan mesin, gudang, dan lain-lainnya. Kemudian fase yang ketiga adalah edukasi, melatih warga dari tingkat RT, RW dengan memilih sampah organik maupun anorganik dengan residu yang benar. Dan fase yang terakhir, fase operasi. Warga setor sampah, kemudian dicatat poinnya, kemudian jual untuk didaur ulang, kemudian warga menikmati diskon dari poin-poin yang diberikan menjadi PBB atau sembako. Diskon untuk membayar pajak atau mendapatkan sembako sesuai dengan kebutuhan. Tentunya dalam menjalankan ide yang saya berikan tadi, pasti ada potensi hambatan. Berikut potensi hambatan yang menurut prediksi saya akan sering terjadi. Yang pertama adalah literasi digital. Keterbatasan adopsi teknologi bagi warga usia lanjut tentunya akan menjadi hambatan. Solusinya adalah menyediakan buku manual fisik, buku tabungan manual fisik untuk pencatatan poin khusus warga yang tidak bisa menggunakan teknologi seperti HP dan lain-lainnya. Kemudian meningkatkan kapasitas TPSR 3R. Risiko penumpukan barang ataupun sampah pasti akan terjadi di kelurahan. Untuk itu, jika terjadi telat mengambil sampah, pasti akan terjadi penumpukan. Sebab itu, perlu ditingkatkan kapasitas TPS-nya. Selanjutnya adalah anggaran awal. Nah, ini yang jadi poin penting, dikarenakan anggaran awal pasti akan cukup membengkak karena memulai proses baru pasti akan membutuhkan anggaran yang cukup banyak. Dibutuhkan modal investasi yang cukup besar di awal untuk integrasi sistem poin dengan pajak dan pembangunan fisik TPSR 3. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Banyak kurang lebihnya dalam menyampaikan presentasi, saya mohon maaf. Mari wujudkan Bantul khususnya menjadi kawasan yang bebas sampah dan berkolaborasi warga dengan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.